Three, two, one. Ketemu lagi. Oke, langsung aja kita mulai deh. Kalau pada video sebelumnya kita udah belajar tips ya, tips perkalian dari 1 sampai 9, perkalian dengan puluhan ya kan, ada perkalian puluhan dengan satuan, perkalian kembar ya kan, 22, 33, 44 gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, kita mulai dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada di adik-adik yang nanti kelas 6 sama SMP ya. Oke, bilangan bulat bahkan SMA pun sebetulnya ada. Karena bilangan bulat itu meliputi matematika, ya kan? Kalau adik-adik belajar belajar bangun datar, bangun ruang, pasti berhadapan dengan bilangan bulat. Kok gitu sih? Oke, langsung aja kita bahas ya. Bilangan bulat itu apa sih? Nah, kan pertanyaannya itu ya. Apa sih bilangan bulat? Nah, jadi bilangan bulat itu bilangan yang ditulis nggak pakai persen, nggak pakai pecahan, nggak pakai desimal, ya kan? Nah, mau positif mau minus, nah itu bilangan bulat. Yang penting nggak pakai apa, nggak pakai pecahan. Pecahan tuh kayak 1/4, 2/5, nah itu pecahan ya. Nggak pakai persen kayak 20%, atau nggak pakai desimal, nggak pakai koma-komaan. Jadi kalau adik-adik berhadapan dengan angka 9 misalnya, itu bilangan bulat, ya kan? Atau misalnya adik-adik berhadapan dengan minus 10, nah itu juga bilangan bulat ya, minus 10 ya. Tapi kalau adik-adik berhadapan misalnya sama angka 0,25, nah itu namanya bilangan desimal, bukan bilangan bulat, ya kan? Atau misalnya 5/7, nah itu juga bukan bilangan bulat, ya kan? Itu pecahan. Atau persen, misalnya 60%, nah 60% itu juga bukan bilangan bulat. Jadi simpel banget pengertian dari bilangan bulat itu. Oke, sekarang bilangan bulat ini nanti meliputi apa aja sih materinya? Nah, di sini pastinya kita akan belajar yang pertama, gimana cara menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, jadi yang pertama nanti kita bahas di sini nih, penjumlahan, ya kan? Penjumlahan dan pengurangan. Tuh yang pertama ya, penjumlahan dan pengurangan. Terus apalagi? Perkalian pembagian ya, dari bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Nah, terus campuran, ya kan? Ada campuran. Campuran tuh artinya semua digabung, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya kan? Nah, terus tentunya aplikasinya ya. Nah, jadi ini mencakup banyak materi sebenarnya kalau kita bahas bilangan bulat, ya kan? Aplikasinya dia bisa ada di bangun ruang, ya kan? Tadi seperti kalian dibilang ya, bisa dibangun datar, bisa nanti pas materi kita di fisika juga ada. Kalau kakak-kakak yang SMP ya, yang kelas 7 nih. Nah, di fisika nanti belajar suhu. Wah, juga ada itu ya, suhu. Terus atau belajar kalor. Nah, itu juga ada. Terus yang pasti di sini kita akan lebih banyak bahas soal, ya kan? Bahas soal yang udah ada. Jadi adik-adik di sini boleh bertanya langsung ya, boleh bertanya langsung melalui kolom komentar atau ke hotline Senapati Center. Nah, di video kemarin udah ada kan? Nah, bahas soal terus dan aplikasinya ya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, aplikasinya di mana aja. Oke, so are you ready? Check it out. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, kan dari penjumlahan dan pengurangan yang ini dulu nih ya. Oke, aku kasih tanda nih ya. Aku kasih tanda yang ini dulu, kita mulai nih penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini aku kasih contoh aja langsung deh. Ya kan? Misalnya, coba nih ya. Misalnya contoh 2 dikurang 6. Ayo berapa ya 2 kurang 6? Pasti banyak yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Oke, 2 kurang 6 itu bukan 4 ya. Beda antara 6 kurang 2 dengan 2 kurang 6, itu beda. Nah, di sini adik-adik udah
belajar bilangan bulat, jadi jangan disamain lagi dong, ya kan? 2 kurang 6 itu berapa? Oke. Yang udah jawab? Oke. Nah, kita lihat ya. Benar atau enggak? Pasti benar dong. Tapi yang pasti kita bahas dulu nih biar adik-adik yang belum ngerti jadi ngerti ya. Nah, jadi di sini ada namanya garis koordinat. Nah, garis apa? Garis koordinat, ya kan? Nah, di sini angka bilangan bulat itu dia di tengahnya 0 nih. Di tengahnya berapa? 0 ya. Nah, dia 0, kelihatan? Nah, kalau dia ke kanan, berarti dia ke arah positif nih. Nah, nih, ya, 1, ya kan? 2, ya nggak? 3, ya kan? Yuk, bareng-bareng hitungnya. 4, gitu ya kan? Dan seterusnya lah ya. 5, ya kan? 6, 7, gitu misalnya. Oke, nah, tapi kalau dia lewatin 0 ke kiri, itu dia negatif, ya kan? -1, ya kan? -2, -3 ya. Nah, -3, -4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya 2 dikurang -6, nah berarti kita lihat di sini nih. Yuk, di sini kan 2 ya, berarti di sini 2 nih. Nah, ya nggak 2. Nah, sekarang dia -6. Nah, ingat kalau kurang, kalau minus itu berarti dia ke kiri, guys. Nah, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, berarti 2 kurang minus 6, 2 kurang minus 6 tuh udah beda lagi. 2 kurang 6 itu min 4. Tuh, gimana? Gitu ya. Nah, kalau adik-adik bingung nih tips ya. Oke, tips. Kalau bingung pakai garis koordinat kayak gitu, kayak gini nih, bisa juga seperti ini. Kan 2 kurang 6 ya. Nah, jadi 2 kan positif. Kasih plusnya nih. 1, 2. Gitu kan? 1, 2. Nah, terus negatifnya ada 6. Ya kan? Ada 6 nih. Nah, di bawahnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan positif sama negatif berarti habis dong. Nah, ini bisa nih kita kotakin, kita coret nih. Nah, berarti sisa negatifnya ada berapa nih? Sisa negatifnya ada 1, 2, ya kan? 3, 4. Berarti negatif 4 tuh jawabannya sama. Gimana? Math is fun with Senopati Center. Oke, kalau ada yang mau ditanya, adik bisa langsung ke kolom komentar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya nih, ini penyimpulan pengurangan ya masih ya. Misalnya 5 dikurang minus 5. Kalau 5 dikurang minus 5 dikurang 3 dulu deh yang biasa sering adik temuin. Kenapa hasilnya 2? Nah, kenapa 5 kurang 3 hasilnya 2? Sama ya. 5 kurang 3 hasilnya 2 berarti dia ada di ini. Kalau pakai garis koordinat nih kan 5 nih. Minus kan? Minus berarti dia 1, 2, 3. Makanya hasilnya 2 tuh. Oke. Atau kalau mau pakai cara gitu juga sama kan. 5 minus 2. Ya kan? Plusnya 5, minusnya 3. Jadinya sisanya plus 2. Gitu. Oke, sekarang nah coba gimana kalau dia seperti ini nih. Oke, nomor 3 deh. 9 dikurang minus 2. Nah, kalau gini gimana? Nah, di sini kita butuh aturan bilangan. Nah, aturan operasi bilangan. Apa sih aturan operasi bilangan? Oke, langsung ya. Operasi aturan bilangan itu, oke, di sini aku nanti kakak Andi tulisin di kolom deskripsi ya. Nah, yang pertama itu ketika, ya kan, negatif, ya kan, negatif, gimana gini kali ya. Kalau negatif ketemu dengan negatif, oke, itu hasilnya pasti positif.
Nah, atau min kali min boleh. Min kali min pasti dia positif. Setelah itu kalau positif tentunya ketemu dengan positif, ya kan? Itu hasilnya juga positif. Nah, kalau negatif, oke, kalau negatif ketemu dengan positif, itu hasilnya pasti negatif. Begitu juga kebalikannya. Kalau positif, ya kan? Kalau positif nih ketemu sama negatif. Nah, itu pasti hasilnya negatif juga. Itu, ini patokannya ya, namanya aturan bilangan bulat. Kan ditaruh mana ya? Taruh sini deh. Ah, oke. Kita lihat di sini. Coba nih adik-adik perhatiin ya. Berarti kan nih, ini negatif ya. Negatif ketemu negatif nih. Nah, jadinya kan positif kan. Jadinya 9 positif 2. 9 tambah 2 berapa? 11. Iya gitu ya. Oke, 9 tambah 2 11. Jadi negatif ketemu negatif itu jadi positif. Gitu guys. Lagi ya. Lagi. Oke, nomor 4 deh misalnya nih. Nomor 4 misalnya minus 2 dikurang plus 3. Misalnya gitu. Nah, kayak gini misalnya. Ya, jadinya berapa? Atau nggak usah pakai kurung deh ya. Nggak usah pakai kurung ya. Langsung aja nih. Minus 2 minus 3. Ada yang bisa? Ya. Boleh kalau mau pakai sistem tadi, ya kan? Atau pakai garis koordinat juga boleh, pakai sistem bintang-bintang. Nah, ini misalnya aku pakai cara ini ya, cara yang bintang-bintang minus gini. Berarti minusnya ada 2 nih. Minusnya ada 2, terus tambahin lagi minusnya 3, kan gitu ya. Tambahin lagi 3 minusnya tuh 2 3. Berarti totalnya ada berapa minusnya? Ada 5. Berarti hasilnya minus 5. Tuh, itu hasilnya. Kalau mau pakai ini, mau pakai koordinat bisa juga ya, garis koordinat kayak gini. Dari minus 2 kan, dari sini kan. Nah, dari minus 2 minus 3. Berarti turun apa mundur dia kan ke kiri ya, berarti ya. 1 2 3. Berarti ada di sini nih minus 5-nya gitu, guys. Bisa ya? Oke, sekarang nomor berikutnya. Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Nah, sekarang gimana kalau dia minus 10, ya kan? Ditambah, ya kan? Minus 6. Nah, ya ada bisa nggak? Ada bisa? Sama. Kita balik ke aturan bilangan bulat aja guys. Gampang kan? Nah, balik lagi ke aturannya. Kalau plus ketemu minus, hasilnya minus. Ya kan? Berarti langsung nih. Ini kan minus ya. Berarti minus 10. Ya kan? Minus 10. Nah, ini plus ketemu minus nih. Jadinya kan minus ya. Jadi minus 6. Nah, minus 10 minus 6. Berapa yuk? Ada minus 10. Ada minus 6 lagi. Berarti minus 16. Tuh, gitu. Math is fun with Senopati Center. Gampang ya. Itu penambahan dan pengurangan. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja ke kolom komentar. Oke. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian. Yang ini ya. Oke, videonya nggak pakai lama deh, ya kan? Nah, segera nih, segera. Asap-asap ya, perkalian pembagian langsung. Oke, sip. Jangan lupa subscribe dong, biar semangat ya. Subscribe, terus like, terus share, ya kan? Oke, selamat menikmati liburan. Sampai jumpa di tahun ajaran baru. Bye.